Cek cek cek. Melanjutkan dari chapter sebelumnya. Sementara itu teriakan Xiao Jun menimbulkan respon dari dalam aula. Semua master yang ada di sana saling bertukar pandang dengan canggung. Sedangkan Xiao Jun sangat tidak senang dengan perlakuan mereka semua. Karena bagaimanapun dia adalah sandera politik yang penting. Dengan status yang dia miliki, Xiao Jun merasa harus mendapat beberapa penghormatan. Dia lalu menatap Yang Japang dan mengajak mereka semua untuk pergi. Ayo kita pergi. Aku adalah sandera politik yang penting. Sepertinya kita harus mengatasi semuanya. Baiklah teman-teman, apa yang harus kita lakukan? Ucap Xiao Jun sambil memandang Suanji. Mendengar ini Suanji menyarankan agar mereka melihat situasi terlebih dahulu sebelum memutuskan. Bao Chai dan Jiang Dapai mengangguk setuju dengan saran dari Suanji. Sedangkan yang lain tidak punya pendapat sama sekali. Xiao Jun lalu memandang sekeliling dan merasakan sakit di kepalanya. Dia merasa sudah mulai menyesal karena membawa mereka semua. Akan tetapi dia sudah tidak bisa mengubah apapun. Karena itu dia memutuskan untuk menerima saran dari Suanji dan mulai berjalan menyusuri kota. Hingga membuat dia lupa tentang perlakuan buruk sebelumnya. Namun setelah beberapa saat, Xiao Jun mulai terengah-engah, begitu juga dengan semua orang di sampingnya. Lagi pula mereka berada di sumber sungai Heaven Fan Timur yang memiliki populasi yang sangat besar. Walaupun kebanyakan dari mereka adalah murid sekte polaritas berbintang dan klan yang tinggal di kota. Yang paling disadari oleh Xiao Jun bahwa dia belum menemukan orang gendut di sepanjang jalanan kota. Kebanyakan mereka berbadan kurus dan ada beberapa yang hanya seperti tulang dilapisi kulit. Semua orang juga sangat terburu-buru, seperti tidak mau menyia-nyiakan waktu mereka. Bahkan Xiao Jun merasa kalau semua orang menyembunyikan basis kultivasi mereka. Mungkin bagi orang lain, semua orang terlihat seperti manusia biasa. Tapi bagi Xiao Jun, yang seorang Golden Core, dia menyadari kejanggalan ini. Mengikuti rasa penasarannya, Xiao Jun lalu fokus pada hal yang dijual di kota ini. Lalu Xiao Jun menemukan kalau semua hal ada di sini. Mulai dari harta karun roh hingga buku-buku kuno dan segala macam pil obat. Ada juga makanan roh dan daging binatang buas yang dijual dengan harga yang mahal. Yang lebih mengejutkan bagi Xiao Jun, meskipun semua benda dijual mahal, tapi semua orang membelinya walaupun dengan enggan. Seiring berjalannya waktu, Xiao Jun menyadari kalau harga benda yang dijual di sini sangat mahal dan tidak bisa dipercaya. Untungnya dia diberi banyak batu roh sebelum dia berangkat ke sekte polaritas berbintang. Setelah beberapa jam berkeliling, semua kelompok merasa sangat lapar sehingga membuat mata mereka melebar. Lagi pula setelah berkultivasi, secara alami tidak perlu makanan fisik. Namun untuk saat ini, tidak tahu kenapa mereka semua sangat kelaparan. Apa yang sedang terjadi? Xiao Jun menggosok perutnya, kemudian menatap Man Yao dengan ekspresi bingung di wajahnya. Saat ini Man Yao juga terkejut. Dia mengeluarkan slip giok dan meminta informasi kepada temannya. Setelah beberapa saat, ekspresi aneh muncul di wajahnya dan melihat ke sekeliling. Apakah ada di antara kalian yang memperhatikan bahwa kultivasi kalian telah berkembang? Mendengar ini semua orang langsung memeriksa kultivasi mereka
dan menemukan kalau kulti mesin mereka telah meningkat walaupun tidak signifikan. Maniau lalu menjelaskan, mengingat seberapa dekat kita dengan laut Heavenspan, energi spiritual di sini sangat kuat, dan setelah memasuki tubuh langsung melemahkan 5 organ jin kita dalam kekacauan. Meskipun membuat kultivasi meningkat lebih cepat, tapi juga menguras energi kita, sehingga kita tidak bisa mempertahankan kultivasi tanpa makanan yang normal. Bahkan saat Manya menjelaskan situasinya, perut Xiao Chun menggerutu dengan keras sampai semua orang bisa mendengarnya. Ketika Man Yao selesai berbicara, wajah Xiao Chun menjadi pucat. Karena selain kematian, hal yang paling dia takuti dalam hidupnya adalah kelaparan. Man Yao lalu tersenyum dan melanjutkan kalau dia telah bertanya kepada temannya, yang mana setiap harinya orang harus makan dengan jumlah yang besar untuk mengisi kembali energinya, dan itu haruslah makanan roh. Zhang Dapang juga mulai sangat gugup, karena sama seperti Xiao Chun, kalau dia juga takut kelaparan, seolah-olah itu adalah bayangan kematian. Namun begitu kamu menjadi murid berjubah kuning dan masuk ke distrik pelangi, maka energi di sana akan membantu penyerapan energi spiritualmu, dan masalahnya akan terasasi dengan sendirinya. Saat ini alis Man Yao juga berkerut karena sensasi kelaparan yang dia rasakan. Gong Sun Wan bahkan menggosok perut sambil menjilat bibir. Kalau begitu aku harus mencari makanan, sampai jumpa nanti. Dengan ini dia melambai kepada semua orang dan melebur dengan kerumunan. Leluhur muda, apa yang harus kita lakukan? Ucap Suanji sambil menahan rasa laparnya. Bao Cha juga memiliki reaksi yang sama. Bahkan Song Kue yang berwajah muram, dia mulai melirik ke arah Xiao Chun dengan penuh harap. Untuk saat ini, lebih baik kita menahannya terlebih dahulu. Kita harus mencari tempat tinggal dulu. Setelah itu baru pikirkan tentang mencari makanan, ucap Xiao Chun sambil menggertakkan gigi. Setelah mencari beberapa saat, akhirnya mereka menemukan tempat bagi para murid mendapatkan gua abadi. Xiao Chun juga menemukan kalau gua ini tidak dijual dan hanya disewakan. Yang membuat Xiao Chun kesal adalah harga sewa gua ini pun sangat mahal sampai membuat Xiao Chun terdiam. Kultivator yang bertanggung jawab atas gua itu adalah murid berjubah oranye. Dan yang dia lakukan hanyalah menatap Xiao Chun dan menolak mengatakan sepatah kata pun. Setelah berdiskusi beberapa saat, Xiao Chun dan kawan-kawan pun setuju untuk menyewa gua roh yang paling murah yang mereka temukan. Dan itu berada di distrik timur dengan tempat yang sederhana dan kasar. Hal ini mengingatkan Xiao Chun tentang kediamannya di desa saat dia masih muda dulu. Untuk menyewa tempat tinggal sederhana ini, dengan waktu setengah tahun saja, sudah menghabiskan setengah batu roh yang diberikan oleh sekte River Deep Yi, sehingga membuat Xiao Chun sakit kepala. Pada titik ini, perut semua orang menggerutu dengan keras. Melihat ini, Xiao Chun melempar kantong berisi batu roh dan menyuruh Suanji untuk membeli makanan. Beberapa saat kemudian Suanji kembali dengan membawa banyak makanan roh yang langsung dibagi rata pada semuanya. Semua orang lalu duduk sambil makan dan terbungkus oleh pikiran mereka masing-masing. Adapun Xiao Chun, dia tidak bisa berhenti berpikir betapa dia merindukan sekte River Deep Yi.
Malam hari berlalu tanpa suara, dan saat fajar tiba, Xiao Chun dibangunkan oleh suara perutnya sendiri. Dia lalu melihat ke sekeliling dan menemukan kalau semua orang terlihat lebih kurus daripada hari sebelumnya. Menyadari hal ini, Xiao Chun mengeluarkan lebih banyak batu roh dan menyuruh Suanji untuk membeli makanan. Dan itulah hari pertama berlalu, kemudian hari kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Selama waktu ini, semua orang pergi berkeliling di kota dalam beberapa titik. Tapi mereka kembali dengan mengerutkan kening dan kembali duduk karena tidak mau membuang energi. Kita harus memikirkan rencana, ucap Xiao Chun dengan wajah serius. Dan karena kalian adalah pelindung saya, cepat pergi dan hasilkan uang, ucap Xiao Chun dengan serius. Setelah kata-kata itu keluar dari mulut Xiao Chun, Song Kue lalu bangkit dengan tekad di matanya. Aku sudah muak dengan semua ini. Dia lalu menatap ke arah Xiao Chun sambil berkata, mungkin aku bukan pasangan yang cocok untukmu, entah di sekte aliran darah ataupun Reaper Dapping. Tapi di sini, di sekte polaritas langit berbintang, aku akan menjadi murid berjubah kuning dengan kemampuanku sendiri dan dipromosikan ke distrik pelangi. Mata Xiao Chun lalu melebar dengan marah. Namun ketika dia akan membalas, tiba-tiba Suanji juga ikut berdiri. Dan setelah itu cerita pun berakhir.